Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendidikan Pecahangon yang dirahmati Allah? Kita ketemu lagi di channel Pendidikan Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahya. Sahabat, pada episode ini saya mengajak sahabat untuk kembali mengambil hikmah dari sebuah kisah. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan cuplikan kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam Al-Quran di surat An-Naml, Allah mengisahkan tentang pertemuan antara pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukan semut. Namun di surat An-Naml itu hanya dikisahkan sedikit bagaimana Raja Semut memperingatkan kepada pasukannya untuk segera berlindung dan masuk ke dalam sarang semut supaya tidak terinjak-injak oleh pasukannya Nabi Sulaiman yang jumlahnya banyak. Nah, ternyata peringatan Raja Semut kepada anggotanya, kepada pasukannya ini didengar oleh Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun dalam jarak yang cukup jauh. Nabi Sulaiman mendengar bahwa Raja Semut memperingatkan kepada anggotanya, kepada pasukannya untuk segera berlindung. Mendengar perkataan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Nah, sebetulnya ada bagian kisah yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sahabat. Dikisahkan bahwa setelah mendengar Raja Semut memperingatkan pasukannya untuk berlindung ke sarangnya, bahkan Raja Semut memerintahkan untuk masuk ke sarang sedalam mungkin, ya karena dikhawatirkan terinjak-injak. Maka kemudian Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa mengerti bahasa semut dan juga bahasa binatang, kemudian mengutus pasukannya untuk mengundang Raja Semut tersebut. Disebutkan juga bahwa kelebihan lain dari Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Allah memberikan Nabi Sulaiman kelebihan yaitu bisa mengendalikan angin. Jadi karena berita atau perkataan Raja Semut tadi dibawa oleh angin, maka kemudian Nabi Sulaiman dapat mendengar suara Raja Semut tersebut. Nah, maka setelah diundang oleh Nabi Sulaiman, maka Raja Semut datang menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah berjumpa, setelah ketemu, kemudian ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Tahukah engkau siapa aku?" Dijawab oleh Raja Semut, "Ya, hamba tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam." "Ya, benar. Nah, sebagai seorang nabi, tentu aku tidak akan menyakiti makhluk lain. Lalu kenapa engkau tadi menyuruh pasukanmu untuk bersembunyi ke dalam sarang?" Nah, mendengar pertanyaan ini Raja Semut juga sempat cemas. Sempat cemas kalau dia dihukum karena dianggap tidak menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam yang juga seorang raja. Ya, jadi Raja Semut khawatir kalau dia disalahkan kenapa tidak menyambut kedatangan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang raja. Selanjutnya karena ditanya seperti itu, kemudian Raja Semut menjelaskan, "Ya Baginda, aku tahu engkau tidak akan melukai makhluk apapun. Engkau juga tidak akan melukai kami, apalagi menginjak-injak kami. Lalu kenapa engkau perintahkan pasukanmu untuk bersembunyi? Ya, bukankah engkau tahu kalau aku tidak akan melukaimu dan melukai pasukanmu?" Nah, selanjutnya Raja Semut berkata, "Ya, memang Baginda,
hamba memerintahkan pasukan hamba untuk segera berlindung masuk ke dalam sarang mereka sedalam-dalamnya. Sebenarnya karena hamba khawatir pasukan hamba akan menyaksikan kebesaran pasukan Anda, ya Nabi Allah. Nah, sehingga terpaksa hamba membohongi mereka segera masuk ke sarang dengan alasan takut nanti terinjak-injak. Jadi kamu menyuruh pasukanmu masuk ke dalam sarang itu sebenarnya cuma karena takut melihat kemegahan pasukanku dan kerajaanku. Ya benar baginda. Lalu kenapa engkau melarang pasukanmu untuk melihat kemegahan pasukanku? Ya, hamba tidak ingin pasukan hamba karena melihat kebesaran pasukan mereka kemudian lupa bersyukur. Ya, hamba takut mereka kemudian merasa kecil hati, ya karena hanya diberikan Allah rumah yang kecil, hanya diberikan Allah tubuh yang kecil yang tidak berdaya, sehingga takut nanti kemudian timbul rasa tidak kufur, sehingga hamba takutkan mereka lupa untuk bersyukur. Nah, mendengar penjelasan Raja Semut tersebut, Nabi Sulaiman mulai memahami. Ternyata Raja Semut ini mengajarkan kepada anak buahnya, kepada pasukannya untuk selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada mereka, walaupun mereka makhluk yang kecil, walaupun mereka hanya diberikan sarang yang sempit di dalam tanah, tapi itu tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi kenikmatan yang Allah berikan kepada Raja Semut dan pasukannya tersebut. Lalu kemudian Raja Semut berkata lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi Allah, Anda diberikan kemegahan dan kelebihan oleh Allah dapat menguasai angin. Nah, ketahuilah bahwa kelebihan Anda untuk bisa menguasai angin itu juga merupakan suatu peringatan. Peringatan apa maksudmu? Kelebihan yang Allah berikan kepada Tuhan untuk bisa menguasai angin itu adalah peringatan bahwa kemegahan yang Allah berikan kepada Tuhan itu tidak abadi, karena masih tergantung pada angin. Nah, mendengar perkataan Raja Semut itu, Nabi Sulaiman kagum. Ternyata Raja Semut yang merupakan makhluk yang kecil ini mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Nah, sahabat Pendekar Bocangon, dari kisah ini kita pun juga dapat mengambil hikmah kebijaksanaan yang dicontohkan oleh Raja Semut tersebut. Itu makanya Allah menempatkan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Semut, agar kita juga mengambil nilai kebijaksanaan yang dicontohkan oleh makhluk kecil tersebut. Raja Semut memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu tawadhu, untuk selalu bersyukur, untuk selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas terus, karena kalau kita selalu melihat ke atas maka kita akan lupa bersyukur. Kalau kita melihat yang lebih mampu, yang lebih kaya terus, maka kita akan lupa dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Maka banyaklah kita melihat ke bawah, banyaklah melihat orang-orang yang lebih menderita dari kita, yang lebih miskin, supaya kita banyak bersyukur bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu merupakan suatu karunia yang harus kita syukuri setiap saat. Raja Semut juga memberikan pelajaran kepada kita tentang bahwa kelebihan yang kita miliki itu tidak abadi. Allah memberikan kelebihan kepada seseorang itu sekaligus sebagai peringatan bahwa kalau kita tergantung kepada kelebihan itu, artinya kita merupakan makhluk yang lemah. Kita makhluk yang tidak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya, hanya Allah yang mempunyai kuasa, hanya Allah yang mempunyai kekuatan. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih selalu mendukung channel Pendekar Bocangon, dan mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk membantu supaya channel ini bisa berkembang. Insya Allah kita jumpa lagi di episode yang mendatang.
di topik dan kisah yang berbeda, dan tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah. Sekian sahabat, terima kasih. Kita akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan antara pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukan ataupun hamba menyuruh pasukan hamba, ulang, masuk ke dalam sarang semut, masuk ke dalam, ulangi. Sebenarnya karena apa?